Itu istilah, bukan beneran. Itu istilah untuk menggampangkan. Pokoknya ada fungsi intelektual, ada fungsi emosional, ada ESQ, ada macam-macam itu. Itu kan pelan-pelan manusia memahami dirinya, memahami fungsi rohaninya, terus bikin istilah-istilah. Anda terjebak oleh istilah itu. Sebenarnya nggak ada otak kanan otak kiri itu. Juga tidak ada ini departemen intelektual, departemen spiritual, departemen emosional. Tidak ada itu, tidak gitu hidup itu. Dia merupakan sebuah entitas. Kapan intelektual, kapan spiritual itu tidak berada pada tempat yang Anda pahami secara material. Kadang-kadang intelektualitas itu cuma kulit ari dari spiritualitas. Kadang-kadang spiritualitas justru merupakan munculan dari fungsi intelektual. Itu sama dengan kesadaran membuat cahaya menjadi partikel. Kesadaran berikutnya menjadi gelombang. Dan Anda tidak bisa definisikan bahwa cahaya adalah partikel ataukah cahaya adalah gelombang, kan tidak bisa. Tidak bisa begitu. Jadi itu semua cuma istilah, Mas. Kalau di Ma'iyah kan dari dulu kita punya teori mengenai ubun-ubun itu, mengenai pendaran yang kita sebut elektromagnetik, yang disebut hidayah Allah, yang wahyunya Allah itu nggak pernah berhenti sejak kun, sudah dia terus menerus abadi. Cuman softwaremu berbeda-beda. Softwarenya para nabi dan rasul dibikin Allah sangat canggih, sehingga kualitas yang bisa diambil dari informasi Allah itu sangat banyak dan sangat berkualitas, sehingga disebut wahyu. Orang-orang yang mengikuti nabi dan rasul, dia mendapat karomah, artinya softwarenya lumayan lah di bawah nabi, tapi informasinya sama. Nah, cuman Pentium berapa dulu, kan begitu. Kamu isi dengan apa? Kalau kamu pakai iPhone ya Bluetooth aja susah, kan gitu. Nah, jadi itu semua cuma istilah, Mas. Nah, mohon kita jangan terjebak oleh istilah-istilah seperti itu. Wong buktinya yang konkret, yang material, 4 sehat 5 sempurna aja sekarang ndak dibantah sendiri oleh kedokteran kok. Kene wis kadung didik anak 30 tahun, ayo 4 sehat 5 sempurna, ayo diuber-uber pentino, dadak salah. Dobol are-are yang. Saya sendiri tidak pernah percaya dari kecil sebenarnya lah. Aku nggak memenuhi syarat 4 sehat 5 sempurna. Mbahmu mangan gaplek ada nih 4 sehat 5 sempurna. 1 sehat tok gak oleh ada nih. Tapi ternyata bukan itu kasus kesehatan. Ternyata bukan makan apa yang penting. Misalnya pemilu. Rakyat tuh penting nggak sih dalam politik Indonesia? Penting nggak? Apa sih fungsi rakyat? Fungsi rakyat adalah angka. Kamu nyoblos 1 angka, kakakmu nyoblos 1 angka. Ya itu batas fungsimu, kamu tuh ya cuman angka itu toh. Nggak penting namamu, itu kan sekedar untuk keabsahan kartunya. Tapi kan kamu nggak penting. Jadi sebenarnya tidak ada demokrasi karena tidak ada kedaulatan. Tidak ada kedaulatan rakyat, tidak ada rakyat pun tidak ada. Karena rakyat itu ra'iyah, masyarakat, satu kumpulan yang memegang kedaulatan, memegang kepemimpinan, maka dia disebut rakyat, dari kata ra'iyah, kan gitu. Tapi apakah dengan demokrasi palsu seperti ini terus rakyat akan hancur? Ya belum tentu. Belum tentu. Anda pikir manusia itu harus dididik di sekolah baru dia bisa hebat? Emang ada nabi yang sekolah? Emang pada rasul kursus? Ada wali les gitu. Nabi pun tidak seorang pun yang dididik Quran dan hadis. Coba, ayo modar aku saya. Emang Nabi Muhammad dididik oleh Pak Abdullah dengan Quran dan hadis? Jangan marah loh ya. Saya tidak mengatakan Quran tidak penting, sangat penting. Tapi jangan terus itu menjadi satu-satunya ukuran yang kaku. Loh, enggak ada seorang nabi pun yang dididik dengan Quran kok. Belum ada Quran nih. Piye? Pemenang Nabi Daud, apa Quran iki? Apa? Gak ero dek. Nabi Musa tak takoni sampean gak tau maca Quran. Cok ngono ta nun gitu kan. Gitu. Bener nggak, Mas? Kan bener kan? Jadi kan Anda harus menangkap mana inti kesadarannya.
Bukan lembaran Qur'annya, bukan bunyi ayatnya, tapi inti kesadarannya apa? Karena ayat juga berlipat, berlapis-lapis. Ada ayat diskusi, ada ayat merayu, ada ayat memanggil, ada ayat menyapa, ada ayat memerintah. Masing-masing kesadarannya berbeda-beda. Ada ayat yang godain, ada yang ayat yang ancaman. Nah, ini kalau saya kasih contoh masing-masing banyak. Bisa kita sebut ayat-ayat yang ayat diskusi. Misalnya ayat pernikahan, ayat diskusi. Silakan kamu, kalau memang kamu bisa 1, 2, 3, 4. Tapi kalau kamu takut tidak berbuat adil, 1 saja. Itu kan nggak tegas toh. Mbok yang jelas 1 apa 2. Ini nggak apa-apa 4. Tapi kalau takut nggak adil ya 1 saja. Loh, ini kan bukan ayat hukum. Kalau ayat hukum kan tegas, 4 titik. Ini enggak, kalau kamu takut tidak berbuat adil, maka 1 saja. Terus Anda jawabnya gimana? Aku adil loh, tenang aja, aku adil. Jawab gitu sampean. Lah enggak berani toh. Kalau manusia punya akal dan punya tasamuh dengan Tuhan, kan dia enggak berani jawab saya adil kok. Tenang aja, saya 4 enggak masalah. Kan enggak bisa ngomong gitu. Makanya ya sudah 1 aja. Karena nanti Allah ngomong juga, walantas tatiu antadilu, kalian sesungguhnya tidak akan pernah bisa berbuat adil. Loh, mbok tadi ngomong. Itu namanya ayat diskusi gitu loh Mas. Itu ayat diskusi. Ada ayat yang goda. Maka aku beri pahala yang berlipat-lipat. Anda dikepung oleh etos pahala, ajrun. Anda sampai lupa kepada satu ayat yang tersembunyi, ittabi'u man la yas'alukum ajron wahum muhtadun. Ikutilah orang-orang yang tidak mencari pahala. Lho sampean iku yo nopo karep sampean? Jare katanya kei pahala, ke mari ngono sampean ngomong elok ana sing gak njaluk pahala. Karep sampean iku yo nopo? Nek ala wong Madura dikene ngono Gusti Allah. Sing tegas sampean niku. Lho itu namanya ayat yang menggoda, ayat tentang tajri min tahtial anharu khalidina fiha, atau ashabul jannati humul faizun. Orang-orang yang bertakwa kepadaku akan aku masukkan ke dalam surgaku yang di dalamnya ada sungai-sungai yang mengalir. Itu ayat godaan bagi saya. Saya tidak mau tergoda oleh ayat itu. Aleken kono swargane, mut-muten kono. Aku tidak akan cari surga, tertipu nanti aku. Karena kalau aku hidup berbuat baik untuk mencari surga, nanti begitu sampai surga tak dolek Gusti Allah kok ono endi. Wah Allah, aina antum ya Allah, kok ndak ada. Terus Allah jawab dari luar jauh, kau cari surga ataukah cari aku? Kalau kau cari surga, muten swargane. Ngono. Maka aku tidak pernah cari surga, karena kalau cari surga dapat, tapi Allah belum tentu dapat. Tapi kalau aku cari Allah, pasti dapat Allah, pasti dapat surga. Terus disuruh kos di mana kalau tidak di surga? Kan tidak mungkin. Ya sudah, kamu mencariku sini hambaku sini ya. Kamu sementara di neraka. Ya tidak mungkin lah. Jadi ngapain cari surga itu loh? Ngapain ulama-ulama itu ngiming-ngimingi surga neraka? Ngapain repot nambah-nambahi file? Itu kamu digoda sama Allah supaya coba dia fokus nggak sama aku, kan gitu kan? Itu kayak wanita yang pakai make up, kan gitu kan? Akhirnya laki-laki terpesona kepada make upnya, lupa kepada intinya, kan begitu? Jelas ya Mas ya? Loh, ini menurut Anda ini tauhid bukan ini? Kalau tauhid itu benar-benar kepada Allah, dan Anda percaya Allah itu ndak usah kamu minta. Kalau kamu fokus kepada Dia, ojo meneh swarga. Semua dikasih ke kamu. Ndak usah kamu minta. Gila apa? Nggak dikasih surga? Pasti dikasih lah. Kamu ngapain cari surga itu loh? Ngapain? Heran saya.